Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktiana Stianingrum, NPM 19160102 dari Prodi PGSD 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis materi dari bab 2 sampai bab 6 dengan mata kuliah Matematika Sekolah Dasar. Nah, baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan analisis materi di bab 2, yaitu berjudul Perkenalan dengan Bilangan. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, proses pembelajaran di sekolah menerapkan bab 2, yaitu tentang perkenalan dengan bilangan. Nah, pengertian bilangan yaitu suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Lalu setelah saya menganalisis dan membaca materi di bab 2 itu, siswa memperkenalkan. Di sini siswa belajar memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan sebuah biodata dirinya. Dari perkenalan dirinya yaitu nama, terus lalu ada alamat rumah, setelah itu ada dia berapa saudara dan lain-lain. Lalu setelah itu guru menjelaskan tentang perkenalan bilangan. Contohnya itu seperti membandingkan dua kumpulan, lalu ada mengurutkan bilangan, lalu ada penjumlahan bilangan, lalu ada pengurangan bilangan, dan menyebutkan banyaknya benda yang ada di sekitar kita. Lalu selanjutnya analisis bab 3 yang berjudul kegiatan sehari-hari tentang waktu. Yang kita tahu kan waktu adalah suatu dimensi yang terjadi peristiwa yang dapat dialami dari masa melalui masa kini ke masa depan, dan juga ukuran durasi kejadian dan interval. Jadi di sini guru akan menyampaikan materi pertama tentang cara membaca jam, lalu menentukan waktu siang dan malam. Setelah itu ada menentukan lama kegiatan berlangsung dan nama-nama hari. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis di bab 4 yang berjudul tentang satuan pengukuran panjang. Nah, di sini pengukuran panjang yaitu satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran, lalu ada tinggi, lalu ada panjang, lalu ada jarak suatu benda atau objek yang diukur. Lalu di sini juga guru akan menjelaskan materi agar memahami tentang panjangnya dan pendek satuan pengukuran. Lalu ada tinggi, rendah, dan jauh, dekat, jarak, lalu membandingkan panjang benda dan pengukuran panjang dengan alat ukur agar peserta didik akan lebih memahami dan mengerti jika guru memberikan kayak contoh-contohnya langsung dan tidak hanya materi saja yang akan guru jelaskan kepada peserta didik. Lalu selanjutnya di sini ada bab 5 yang berjudul tentang bangun ruang. Di sini bangun ruang dijelaskan. Bangun ruang adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika.
Di sini juga dijelaskan memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusunan berupa sisi, lalu ada rusuk, lalu ada titik sudut. Nah, di sini bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Lalu guru akan menyampaikan materi secara bertahap, kemudian memberikan contohnya mengenai bangun ruang. Seperti contohnya itu ada lingkaran seperti yang ada di sekitar kita itu, gambarnya seperti contohnya itu ada bulat, yaitu berbentuk seperti bola. Lalu ada tabung yang contohnya itu seperti drum. Lalu ada kerucut yang berbentuk biasanya yang kita pakai di saat anak-anak ulang tahun, yaitu topi ulang tahun. Lalu ada balok, contohnya itu seperti sabun batangan dan lain-lain. Lanjut saja, selanjutnya yaitu ada analisis bab 6 tentang pengukuran berat. Pengukuran berat di sini adalah membandingkan suatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur biasanya digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Lalu guru akan membahas pembelajaran matematika tentang pengukuran berat. Adapun materi yang dibahas yaitu mengenal berat dan ringan, lalu menimbang untuk mengukur berat, lalu ada membandingkan berat benda secara langsung. Contohnya itu seperti ada jungkat-jungkit yang biasa kita temui di sekitar kita. Lalu ada membandingkan berat benda secara tidak langsung, itu contohnya seperti timbangan yang biasanya digunakan oleh pedagang-pedagang yang biasanya untuk jualan, menimbang berat belanjaan orang yang dibeli. Nah, baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.